warnanya putih mas, gitu. Posisinya itu nempel sama kayu, semacam merayap gitu. Ngerayap. Iya, itu ada tanduknya mas. Waduh. Ada tanduk tapi kecil, tanduknya itu kecil, tanduknya itu hitam. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber, dia seorang satgas dan bertemu dengan makhluk halus ketika ronda malam. Bagaimana ceritanya? Kita harus tanyakan ke narasumbernya. Dengan siapa, Mas? Bersama Mas Firman Lumajang. Mas Firman Lumajang. Mas Firman Lumajang memang benar ya, ketika ronda malam itu bertemu dengan diganggu dengan makhluk halus. Iya mas. Itu awalnya gimana, Mas? Di waktu itu ya, itu kan tepatnya pada malam minggu. Malam minggu, Iya. ya. Tepatnya itu di malam minggu saya habis ngopi dari alun-alun sama kawan. Nah gitu mas. Habis itu saya pulang. Nah, saya pulang itu sebelum nyampe rumah itu saya ada gangguan gitu mas. Gangguan gimana, Mas? Semacam ada yang mengganggu, dihantam gitu pakai batu mas. Di mana itu? Sebelum nyampe rumah. Di jalan itu, Mas? Iya. Sebelum dihantam pakai batu itu kepala itu merasa besar gitu mas. Iya. Iya. Apa dikiranya hantu gitu? Iya. Jadi habis itu saya agak cepat gitu mas naik sepeda. Soalnya saya kan penakut. Iya. Ketika itu Mas sendiri. Sendiri mas. Habis nyampe rumah jam 12 malam. Saya itu kan mas jadi satgas. Iya. Jadi Itu jadwal apa, ada jadwalnya berarti itu, Mas? Pas malam minggu itu jadwal saya untuk menjaga. Jadi saya pergi ke pos. Di dekat pos itu kan dekat sama kuburan mas. Iya. Jadi anak-anak semua itu bermain itu domino di pos itu mas. Di pos itu ya. Habis itu main domino ya, lagi seru-serunya main domino. Tiba-tiba itu ada suara mas. Suara apa? Nah, gitu. Di dekat tempat pos itu mas. Kaget temennya. Iya, kaget semua. Apa mungkin ada yang ganggu sama satgas mungkin ketika itu? Kalau itu kan saya cuma berempat. Yang empat itu main, tiba-tiba ada bunyi quick, semua kaget. Akhirnya langsung dicari mas. Waktu itu saya pura-pura berani ya. Iya. Saya itu ambil center. Saya berangkat sendirian mas. Temannya. Yang tiga itu ada di pos. Biar saya yang cari gitu gini. Saya pura-pura berani mas. Iya. Itu nggak ketemu. Waktu saya cari bunyi itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi saya kembali lagi. Dengarnya bunyi itu dekat, Mas. Ya lumayan lah, kurang lebih 20 meteran mas. Agak nyaring berarti. 20 meteran. Habis itu saya kembali ke anak-anak yang teman jaga itu ya. Di pos itu. Jadi lanjut main lagi sampai jam 1:30 mas. Gitu. Main itu. Iya, lanjut main. Tapi mainnya itu bukan uang mas, tapi pakai air minum. Itu yang kalah diminum begini mas minumnya. Minum. Habis diminum, itu suara muncul lagi. Suara itu, Mas? Iya, quick yang gitu itu mas. Tadi bunyi di mana? Sebelah mana tadi? Yang tadi kan di sebelah selatan. Yang sekarang? Di sebelah pinggirnya lagi.
sebelah timur. Dicari sama teman Ya, Mas itu. langsung dicari Mas, berempat gitu. Nggak ketemu. Sedangkan saya kan berempat ya. Jadi saya bunyi lagi satu kali gitu, saya langsung pergi sendiri Mas. Pergi sendiri. Itu, iya. Memberanikan diri berarti. Memberanikan diri. Habis itu saya bertemu sama orang cari siput itu Mas. Yang itu di dekat kuburan itu, di daerah bunyi itu. Bertemu sama orang itu mencari siput yang dibuat sate 02 itu loh. Iya. Ya. Kebetulan ketemu orang mencari siput, lalu saya bertanya, tadi di sini ada bunyi kuik. Ini suara apa? Gini aku kan ya. Habis gitu, nggak tahu gitu, bilang nggak tahu dianya Mas. Bilang nggak tahu, itu tadi bunyi di sebelah selatan. Habis gitu pindah ke sebelah timur ya. Udah pindah berarti. Iya, pindah. Habis gitu, oh ya udah, saya mau berangkat cari siput. Oh ya, semoga dapat banyak gini aku masih ya. Tadi dia itu mencari di kuburan itu. Iya, di dekat kuburan itu Mas. Dianya berani meskipun sendiri cari siput. Lalu saya cari lagi. Dicari-cari nggak ada. Habis itu kembali semua sudah ke pos. Dan lalu kebesokannya itu ya pas lagi kumpul-kumpul gitu kan, ditelepon sama teman. Siangnya itu. Semua sudah dengar Mas kalau semalam ada suara gini-gini, viral. Iya, sempat viral itu. Lalu kalau nggak salah 2 hari gitu. 2 hari setelah kejadian ya, saya main ke pos lagi. Bersama? Sendiri waktu itu. Iya, sendiri. Soalnya di pos yang sama. Soalnya diam di rumah itu nggak enak Mas, soalnya nggak punya istri kan. Misalkan itu. Iya, belum berkeluarga. Gabut ya? Iya, gabut. Jadi kasihan teman gitu, main-main ke pos. Jam 1 bunyi lagi Mas. Itu waktu. Saya habis itu langsung mungkin dicari. Itu bunyi orang mau nakut-nakuti. Oh, itu suara yang serem Mas, meskipun wik itu serem banget. Serem besar. Iya. Wik, pas itu agak beda suaranya Mas. Yang pertama itu kan wik gitu. Kalau pas itu wik gitu. Agak burung gitu. Nah, bunyi burung. Ada yang berpikiran burung. Sama tetangga ini bilang, itu suaranya burung, tapi kok semacam orang nangis. Nah, gini aku ya. Wih, gitu Mas. Setelah itu, saya berinisiatif untuk mencari. Waktu itu yang tugas jadi satgas penjaga kan rampat. Iya. Kebetulan ditambah saya jadi 5. Jadi 5 itu dibagi jadi 2. Yang 1 3, yang 1 2 Mas. 1 sama kawan saya ini 1. Yang 3 ini ke selatan Mas. Masnya berdua? Iya. Saya berdua mencari itu. Mencari itu yang 3 ke selatan, saya ke timur Mas. Gitu. Saya nyampe ke timur dekat sungai. Sungainya itu ada curahnya begini Mas. Ada terjun itu. Iya, ya semacam yang terjun tapi curah Mas. Gitu. Turun jauh, kalau ke bawah itu jurusan ke sungai, Kali Mujur Mas. Oh iya. Jurusan jembatan itu. Habis itu saya ke timur dekat sungai. Habis itu bunyi lagi. Bunyinya itu kuik gitu Mas, semacam orang nangis gitu. Tapi bunyinya itu di mana? Di sebelah mana Mas? Bunyinya itu pas di atas. Di atas? Iya, di atas pohon Mas. Oh burung, enggak gitu. Di atas pohon. Jadi teman saya ini bilang, kok pindah ke atas gitu. Jadi teman saya ini berinisiatif untuk memanjat.
memanjat. Sedangkan teman saya ini mau memanjat. Kalau di senter kan ada bawa senter itu kan. Nah, di waktu itu saya bawa. Tapi kalau di senter itu nggak kelihatan, Mas. Soalnya daunnya itu lebat. Oh iya. Semacam pohon beringin itu, Mas. Jadi dinaikin lah, dipanjat. Dipanjat. Sedangkan nyampe ke atas, saya itu melihat sesuatu. Siapa yang manjat itu? Saya sendiri, Mas. Yang manjat. Yang manjat itu teman saya. Oh iya. Jadi Mas di bawah nungguin temennya yang itu. Tapi saya yang bawa senter. Kawan saya nyampe setengah di pohon, lalu saya senter gitu. Lalu saya melihat sesuatu, gitu, Mas. Melihat itu putih-putih semacam orang bergelantungan gitu, nempel sama kayu itu, Mas. Kayu itu? Iya. Tapi itu bentuknya itu kecil, warnanya putih, Mas. Gitu. Posisinya itu nempel sama kayu, semacam merayap gitu. Ngerayap? Iya, itu ada tanduknya, Mas. Waduh. Ada tanduk, tapi kecil. Tanduknya itu kecil. Tanduknya itu hitam. Apa itu ya, Mas? Itu kalau nggak salah itu hantunya bayi bajang itu, Mas. Bayi bajang? Iya. Soalnya 2 bulan sebelum kejadian itu ada tetangga meninggal, Mas. Di rumahnya. Di dekat pohon itu lah. Iya, melahirkan anaknya itu meninggal gitu. Lalu itu habis meninggal, lalu pas kejadian saya ketemu ini loh. Iya. Teman saya ini nggak ngelihat, Mas. Sama hantu ini nggak melihat. Hanya Mas yang ngelihat. Hanya saya yang melihat. Habis itu saya kan takut, Mas ya. Iya. Ya, saya mundur dikit-dikit, Mas. Kalau sudah jauh itu saya lari, Mas. Gitu. Lari? Iya. Ditinggal namanya. Anda juga takut ya? Iya. Habis itu, Nah, posisi hantu dengan temennya itu dekat apa tidak? agak deket sudah, tapi teman saya tuh nggak ngelihat, Mas. Nggak lihat benar dekat ya. Sedangkan saya agak jauh sedikit, saya bersuara ya, ada hantu gitu kan ya. Bajang gitu aku. Lalu Ketika lari, hah? ketika lari apa yang temennya lakukan? Apa langsung Lalu- loncat itu? Tempat saya diloncat. Iya. Iya. Loncat itu kakinya patah. Waduh. Iya, lumayan tinggi, Mas. Iya. Besoknya itu kakinya patah. Saya ya mau ketawa gimana gitu, tapi kasihan gitu kan ya. Habis itu agak lama, lalu saya kembali lagi. Temennya itu. Loh, ayo lari gitu bukan? Oh, kaki saya patah gitu, Mas. Saya kasihan. Saya ya sambil ketawa sambil kasihan gitu kan. Lalu di situ saya bawa ke rumahnya sudah. Saya ceritain gini-gini sama orang tuanya kan takut, Mas ya. Takut dikira ada apa kan gitu. Jadi Iya, saya iya. cerita. Habis cerita itu saya pulang sudah. Nyampe rumah langsung tidur kan, Mas. Langsung tidur. Dan ada cerita yang lebih seru lagi, Mas, dari ini, Mas. Apa itu, Mas? Lebih lucu lagi. Dia bisa dibilang lucu, ya lucu gitu. Waktu itu saya itu, Mas, dari rumah teman. Dari rumah teman itu ya namanya anak muda kan, kumpul-kumpul gitu kan ya. Iya. Kumpul-kumpul ngopi. Terus saya itu diajak beli rokok, Mas. Gitu. Beli rokok sedang nyampe ke jalan yang gelap gitu, agak gelap gitu ya. Lalu sepedanya itu langsung mati, Mas. Langsung mati. Di mana itu? Di jalan itu, Mas? Iya, di jalan itu, di dekat Gapuro. Gapuro Selok itu, Mas. Langsung mati. Ketika mati? Ketika mati ya turun, Mas. Turun dilihat bensin, di oyak-oyak kan dilihat bensinnya. Iya. Di oyak-oyak bensinnya banyak. Lah, kok kenapa bisa langsung mati gitu ya? Iya. Dicoba begini jadinya nggak hidup. Habis itu kan di Jagrak kan ya, di Jagrak 2 dicoba, habis itu
ditinggal sebentar ambil rokokan. Tiba-tiba sepeda itu hidup sendiri gitu Mas. Walah. Hidup sendiri, hidup mati. Sedangkan lama-lama saya hidupin terus hidup, nggak mati lagi. Ternyata keesokan harinya saya bawa ke bengkel sepedanya ya. Iya. Ternyata itu akhirnya ada gangguan. Oh. Ada gangguan. Mas sudah masa takut gitu ya? Iya. Saya pikirannya nggak kemana lagi lah ini hantu-hantu gitu ya. Iya. Makanya keesokannya sepeda itu diperiksa, bawa ke bengkel, lalu akhirnya ada gangguannya Mas. Kalau yang jadi itu akhirnya itu gitu. Habis gitu lagi hari malam Jumat itu saya kan itu pergi ke masjid itu kan musola ya. Pergi ke musola ngaji Mas. Ngaji. Iya malam Jumat itu kan ngaji. Sepulang ngaji pulang ke rumah kan ya. Habis pulang ganti baju terus berangkat lagi. Sedangkan mau berangkat itu Mas masih punya jadwal pos nggak? Kalau jadwal saya kan malam Minggu. Malam Minggu. Waktu itu malam Jumat kan. Oh iya. Terus pulang dari musola itu saya pergi ke rumah, saya ganti baju jam 8 kalau nggak salah Mas. Jam 8 itu tiba-tiba ada bunyi. Di mana? Di sebelah rumah saya itu, di samping rumah saya. Bunyi? Keliting gitu. Jadi saya lihat ya, loh kok gelas bisa bunyi sendiri gitu Mas. Semacam gelas berjalan gitu loh Mas, keliling gitu. Habis itu saya lihat ya kan gak ada keliling. Tiba-tiba ada yang mengintip saya. Di mana? Dari pojok pagar rumah saya itu Mas. Diintip begini. Ada yang mengintip. Itu sosok apa? Itu sosok Mas. Semacam pocong. Semacam pocong itu mengintip gini Mas. Ketika Mas melihat itu, Mas lari takut apa gimana? Ya kalau takutnya takut, tapi saya itu kaget Mas. Kaget ya. Saya ya tidak bergerak, tidak bicara, kaget gitu. Akhirnya setelah 1 menit itu hilang sendiri. Itu Sosok itu. Setelah hilang, saya masuk lagi ya. Masuk ke rumah lagi, ganti baju. Terus anak muda biasa jalan-jalan ya, ditelepon sama kawan itu. Jalan-jalan lagi, sudah jalan. Namanya anak muda Mas ya. Lagi single gitu ya. Mumpung belum ada pasangan gitu, sering jalan-jalan. Kalau malam saya sering suka jalan-jalan Mas, soalnya kalau siang itu sibuk cari rumput buat sapi gitu, buat orang tua kan. Kayak buang kotoran sapi, cari rumput gitu. Iya. Soalnya orang tua saya kan udah tua Mas. Hari sore saya telepon teman. Mas, ayo kalau mau jalan. Soalnya saya ada janjian sama temen gitu, cewek gitu. Habis itu saya habis maghrib berangkat lagi. Setiap malam berangkat Mas ya. Maksudnya berangkat itu main. Tapi saya main itu ya nggak macam-macam Mas. Iya. Berangkat lagi. Habis itu ada bunyi itu semacam ada kuda gitu Mas. Lutang. Di mana itu? Hah? Di mana? Waktu di perjalanan itu. Sedangkan teman saya ini tidak mendengar Mas. Hanya Mas yang mendengar? Iya, hanya saya sendirian. Akhirnya saya suruh berhenti di tempat itu. Waktu itu bau itu Mas, bau wangi-wangi semacam parfum bunga 1000 itu wes. Loh, ini kok ada tabuhan gitu. Tak dengerin lagi.
semakin keras mas, bang gitu. Akhirnya kepala besar mas. Nah, itu bunyi sebelah mana? Apa di kiri kanan? Apa di depannya mas? Itu waktu itu di sebelah kanan. Soalnya sebelah kanan ini ada warung, tapi warungnya tuh nggak buka sudah mas. Nggak buka ya? Nggak buka. Jadi di belakangnya warung ini yang bunyi. Makanya saya tanya-tanya sama teman ini, sama tetangga-tetangga. Memang dulu tuh waktu ada orang hajatan gitu ya, itu kudanya meninggal katanya di situ. Meninggal karena? Itu waktu di hajatan itu meninggal mas. Kan apa meninggal? Ya mungkin ya terkena penyakit apa gitu mas. Iya. Intinya itu meninggal lalu dikubur di belakang kuburan. Itu. Dan mas itu dalam keadaan naik sepeda apa berhenti di warung itu apa gimana? Ya, naik sepeda tapi pelan-pelan. Ya. Waktu itu pelan-pelan. Pelan-pelan terus saya ada bunyi berhenti. Ketika mas menyampaikan ke temennya, ya, teman saya ini tidak percaya mas. tidak percaya ya? Iya. Teman saya ini tidak percaya. Di mana ada suara? Sedangkan saya itu keras banget kan. Tang gitu semacam ada orang hajatan Iya. itu loh. Tang gitu. Dihampiri sama mas bunyi itu. Iya, nasi dihampiri mas. Ya tapi saya kaki-kaki itu gemetar semua waktu itu. Gemetar semua, setengah takut, setengah berani gitu. Pikiran saya kan kayak penasaran gitu mas ya. Jadi saya lihat nggak ada apa-apa waktu itu. Nggak ada apa-apa. Saya kan memang penakut. Kemudian kalau jadi orang penakut ini sering dinampakin gituan mungkin mas ya. Ya mungkin. Soalnya teman saya ini pemberani tapi nggak pernah lihat gituan. Udah lihat ya. Hanya mas yang merasakan itu. Saya sering. Soalnya saya itu penakut kan, bisa dibilang penakut lah. Gitu. Sampai sekarang penakut mas? Alhamdulillah sekarang masih mas. Masih penakut? Iya, masih penakut. Soalnya kalau takut itu nggak bisa dibohongin kan. Iya. Memang dari kita sendiri kan ya. Dulu kalau kakek situ cerita kepada saya mas, kalau masa takut itu di telinga ini dicubit itu. Sampai panas telinganya ini mas. Oh, telinga dicubit? Iya, dicubit sampai panas biar nggak takut katanya sih. Ya, habis dicubit itu diapain? Ya aja jalan ke situ. Iya. Setelah mas mendengar apa tabuhan itu apa cerita lagi ke temennya di mana tempatnya gitu mungkin. Ya saya cerita mas, cerita lagi sama teman. Ya gitu, ada yang bilang ada yang udah mati waktu hajatan itu, yang katanya yang tadi kan ya. Udah hajatan, lalu habis itu saya diam sudah, nggak ngomong-ngomong yang itu. Lalu saya pulang kan ya, nyampe rumah teman, ada tetangga saya ini jual rujak mas. Jual rujak? Jual rujak keliling itu ya. Iya. Yang bawa sepeda pacar. Itu lewat di tempat yang ada bunyian tadi itu ya. Berarti mas belum berangkat pergi berarti ke mana? Saya sudah pulang sudah nyampe ke rumahnya teman saya ini. Udah pulang. Waktu itu saya bonceng. Waktu itu saya bonceng nyampe ke rumah kawan. Lalu sekitar 1 jam kemudian lah. Ya. Ada orang jualan rujak itu mampir ke rumah teman saya. Iya. Lalu dia bilang, saya tadi lewat di tempat situ, di pertelon gitu, tiba-tiba kerupuk saya ini ada yang ngambil gitu. Kerupuk? Iya, kerupuknya, soalnya kan bawa rombong. Tiba-tiba kerupuk itu ada yang metik gitu. Lah terus gimana pak? Terus gimana bu? Gini aku kan? Iya. Sosoknya ini kamu nampak apa gimana? Gini aku kan? Enggak nampak, tapi tiba-tiba kerupuk itu diambil satu gitu. Nah,
Ya, saya lagi cerita juga yang kejadian yang tadi itu. Saya tadi juga itu mendengar suara tabuhan kuda tak tang itu. Mas ibunya itu ngomong, loh kalau di situ setahu saya memang ada orang ketemu gituan juga gitu mas. Makanya di tempat itu katanya orang itu sering memang juga sudah terjadi begituan itu. Sering ada orang lewat. Berarti sudah lama tempat itu nggak berpenghuni berarti ya? Ya lama tidak berpenghuni. Warung itu memang warung tutup mas, warung angker juga. Lalu habis itu saya diantar pulang sama teman saya ini. Nah, jarak dengan rumah teman dengan rumah mas itu dekat apa tidak itu? Itu ya lumayan dekat lah mas, tetangga desa itu. Habis itu saya diantar pulang ya. Saya mampir ke pos mas. Mampir ke pos lagi? Iya. Mampir ke teman-teman itu. Iya. Yang waktu jadwal itu ya. Iya. Jadi saya itu kan pas ditinggal sama teman saya yang antarkan ki, saya nyampe pos, lalu teman saya ini pulang. Teman saya pulang, saya ditinggal sama teman-teman. Ditinggal di pos itu. Iya. Lalu saya sepulang dari pos Patau itu dari ya dekat kuburan kan ya. Jadi saya pulang jam 12 dari pos sama teman-teman, soalnya sudah ngantuk kan. Iya. Saya pulang, sebelum nyampe rumah, dekat rumah itu ada itu mas, pohon bambu. Sebelum nyampe rumah? Ya, dekat rumah itu, pojokan rumah. Berarti mas itu bonceng dengan temannya kan ya? Saya sendiri. Sendiri. Soalnya teman saya yang ngantar itu sudah pulang kan. Jadi teman saya dia tuh pulang itu, saya pulang dari pos sendirian. Saya nyampe dekat itu, dekat bambu. Kenapa bambu itu langsung roboh semua? Roboh? Iya. Langsung roboh semua. Kena angin, Pak? Ya nggak paham juga kalau waktu itu nggak ada angin. Tapi saya itu langsung masuk saya takut mas. Waktu masuk itu saya gatal semua sudah. Walah, ya. Gatal semua. Habis itu saya langsung pulang, panggil bapak. Soalnya kan dekat samping rumah itu. Iya. Sedangkan saya bawa bapak kembali, pohon itu sudah bangun lagi. Bangun lagi? Iya, sudah bangun lagi. Tadi roboh deh. Iya, asli roboh semua mas. Semua. Habis itu bapak bilang, kalau ada pohon bambu roboh semua gitu, kamu ambil satu potongan gitu, antara itu bongkot ya. Kalau bisa dibilang bongkot sama bongkot itu, kalau ngambil sedikit dibawa pulang itu bisa dibuat jimat katanya. Bongkot? Satu bongkot mungkin. Bongkot itu akarnya mungkin? Ya pucuk-pucuknya gitu ya nggak apa-apa. Pucuk-pucuknya ya. Satu bongkot dibawa pulang bisa dibuat jimat katanya bapak kan. Habis itu saya cerita, bapak cerita mas. Berarti masnya memang lumayan banyak ceritanya ya? Saya waktu itu ya memang itu ya. Resiko penakut. Kalau jadi penakut itu memang itu sering diganggu-ganggu gituan mungkin. Saya takut. Ya Pak, terima kasih sudah hadir dan cerita dengan kata horor. Enggak mas, dulu mas. Oke teman-teman, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.